Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan elektrolisis, kompetensi yang akan dicapai oleh siswa yaitu mengetahui prinsip dasar penyepuhan, ya, kemudian merancang prosedur percobaan elektrolisis dengan berbagai variabel, ya, variabel bebas, kontrol, dan variabel terikat. Sini yang kita gunakan variabel bebas adalah logam, ya, koin uang Rp500 dengan berat yang sama. Setelah kita timbang, ini diperkirakan sama masanya. Cari yang masanya sama. Kemudian ini hanya contoh saja, merancang prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan tertentu. Jadi untuk melapisi logam ini, koin ini, kita butuh variabel kontrol, ya, dengan ketebalan yang berbeda. Berarti kita gunakan waktu yang berbeda. Kemudian variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya yaitu ketebalan logam, lapisan logam lain yang kita lapisi pada uang koin 500 ini, ya. Tahap pertama yang harus kita pahami agar siswa itu mudah mengetahui cara kerja, menggiring siswa untuk membuat langkah kerja sendiri, yaitu tentang pemahaman elektrolisis. Jadi alat-alat kita kenalkan: baterai sebagai sumber arus, kemudian penjepit buaya, kemudian logam tembaga. Ini yang kita gunakan sebagai elektrodenya. Jadi memberikan pemahaman kepada siswa tentang elektrode awalnya. Elektrode itu apa? Yaitu logam yang kita gunakan untuk proses penyepuhan. Jadi ada dua logam di sini, yaitu koin, uang logam ini, dan logam tembaga. Kemudian sumber arus yang kita gunakan baterai 9 volt di sini. Kemudian larutan yang kita gunakan, larutan tembaga sulfat, tembaga 2 sulfat CuSO4. Jadi langkah selanjutnya yaitu menentukan letak elektrode. Jadi menentukan letak elektrode. Di sini ada dua kutub, positif dan negatif. Jadi pada elektrolisis harus diberikan pemahaman bahwa dalam elektrolisis berlaku kenap, ya. Jadi pada katode itu negatif. Jadi di sini katode negatif. Nanti letak katode di sini, dan ini adalah anode positif. Dalam proses penyepuhan, agar koin ini bisa dilapisi oleh logam lain, misalkan kita lapisi dengan tembaga dan larutan tembaga di sini, maka katode, ya, katode ini harus kita gunakan, kita letakkan pada kutub negatif, ya. Jadi katode, nah ini uang logam kita letakkan pada katode. Kita cari kutub negatif, nah kita jepit di sini. Nah, sedangkan anode, katode negatif, anode positif, nah, kita jepit di sini. Nah, setelah selesai rangkaiannya, jadi ini adalah rangkaian sel elektrolisis, maka kita sudah siap untuk melakukan proses elektrolisis. Nah, jangan lupa waktu di sini kita gunakan variabel kontrol, yaitu waktu. Jadi untuk memperoleh ketebalan lapisan yang berbeda,
kita variasi waktunya, boleh 5 menit dengan 10 menit atau 10 menit dengan 20 menit, terserah. Yang penting nanti hasil akhir ya, sebelum proses dan setelah elektrolisis ya, logamnya ini jangan lupa dicatat masa sebelum elektrolisis dan masa setelah elektrolisis. Kita coba di sini 3 gram ya masanya. Kemudian kita coba elektrolisis dalam waktu 5 menit, 5 menit saja. Waktunya 5 menit. Usahakan penjepit buaya ini tidak jatuh ke larutannya sehingga tidak ikut terelektrolisis. Jadi yang terelektrolisis yang dilapisi hanya koin logam ini saja. Ini sudah mulai terlihat adanya perubahan warna pada koin logam. Ya, jika dirasa sudah waktunya selesai 5 menit, ya, kita angkat. Ini sudah berubah warna. Kita angin-anginkan terlebih dahulu ya, agar larutannya ini tidak ikut ditimbang masanya. Ya, kita biarkan sejenak berapa menit. Ketika sudah kering, biasa kering, nah, kita coba timbang. Nah, ini sudah 3,02 gram. Jadi ada 0,02 gram tembaga yang sudah menempel pada koin 500 rupiah ini ya. Ya, ini selama waktu 5 menit. Jadi itu percobaannya, caranya. Jadi kita tinggal variasi dengan ya, kita gunakan uang koin logam dengan massa yang sama yang belum dielektrolisis, tapi kita gunakan waktu elektrolisis dengan durasi yang berbeda ya. Misalkan 2 kali dari waktu yang tadi 5 menit berarti 10 menit ya, kita variasi waktunya. Jadi itu cara elektrolisis.